Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya wa ana a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi, yang saya hormati Bapak dan Ibu para jamaah sekalian, wabil khusus yang saya hormati yang ngundang saya Pak Fatan, iya, yang WA saya, iya, yang telepon Pak Fatan, iya. Mohon maaf ya, kenalnya di dunia maya. Iya, maksudnya baru ketemu sekarang. Bapak Ibu sekalian, izin, kebanyakan orang Jawa apa orang Sunda? Indonesia ya, ya. Nyuwun sewu, saya agak terlambat, mohon maaf. Yang kedua, mohon maaf juga kalau kebiasaannya di sini di kursi, biasanya saya nggak mau di kursi biasanya, karena saya sadar saya masih rada mudaan gitu maksudnya Pak. Ya mohon maaf, saya di kursi, di atas kursi bapak-bapak, sementara di bawah ibu-ibu juga di bawah. Bersyukur pada Allah hari ini kita bisa silaturahmi. Saya secara pribadi bisa hadir di masjid Bapak Ibu sekalian dalam rangka apa judulnya Pak Fatan? Apa? Judulnya kupas tuntas tentang zakat. Nggak bisa tuntas. Kalau saya bilang nggak bisa tuntas, karena kalau bicara zakat itu materinya panjang. Yang saya tanya, saya dikasih waktu berapa lama? Berapa Pak kira-kira? Sampai jam? 2 jam cukup? Wallah, bener Pak. Enggak lah, kebanyakan Pak. Izin Pak, ngobrolnya santai aja ya. Saya nggak usah ceramah anu gitu. Saya lihat nggak ada yang bawa catatan soalnya. Kalau ngaji bener pakai catatan. Salam serta salam semoga tercurah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian saya muliakan, mari kita awali kegiatan ini dengan baca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh Bapak Ibu menjadi ilmu, dan aktivitas yang kita lakukan menjadi amal soleh kita semua. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sekalian saya muliakan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya lebih senang sebenarnya ngobrol aja, karena nanti bisa muncul pertanyaan. Yang pertama saya memperkenalkan diri, saya namanya Ismail Hashim. Hari ini ditugasi oleh pemerintah Kota Bekasi sebagai Ketua Basnas Kota Bekasi. 5 tahun yang lalu saya baru jadi wakil ketua. Nah, mulai April tanggal 13 tahun ini saya ditugaskan menjadi Ketua Basnas Kota Bekasi. Berarti yang kedua setelah ini udah nggak boleh lagi, karena periodenya cuman 2 kali. Bapak Ibu sekalian, supaya tidak monoton, nanti kalau saya bisa langsung tanya, kemudian Bapak Ibu juga bisa jawab. Saya kira diskusi lebih baik ketimbang saya ngomong terus begitu, sementara Bapak-bapak dan Ibu-ibu cuma dengerin saja. Jadi yang pertama, kalau saya boleh tahu, kalau ngobrol hari ini, ngobrol pagi ini soal zakat, targetnya apa? Pak Fatan, boleh saya tahu Pak, targetnya apa? Ya. Basnas.
Baik. Ah. Baik. 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 Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian saya muliakan. Saya mulai dari bahwa ada namanya Badan Amil Zakat Nasional. Di pusat ketuanya Pak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh. Kemudian di Provinsi Jawa Barat namanya Bapak Dr. Ares Haji Anang. Di Kota Bekasi ketuanya saya. Basnas itu singkatan Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas. Nah, gitu ya, yang bertugas. Basnas itu bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya kepada pemerintah secara undang-undang maupun syariat Islam. Itu yang pertama. Nah, tugas Basnas Kota Bekasi apa sih? Yang pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan zakat dari pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang muslim. Ya Pak ya. Jadi yang dikumpulkan zakat mal, zakat profesi dari pegawai, termasuk yang TKK, dari mulai wali kota sampai yang kerja di kelurahan termasuk guru, itu dikumpulkan setiap bulan, dipotong dari gaji mereka langsung ke Bank Jabar Banten. Kurang lebih setiap bulan Basnas Kota Bekasi itu mengumpulkan uang zakat profesi itu sekitar 1,5 miliar, dan kemudian itu dari pegawai negeri yang ada di pemerintah kota, dipotong setiap bulan melalui Bank Jabar Banten dari gaji. Kemudian itu dikumpulkan oleh Basnas. Jumlahnya sekarang ini setiap bulan kurang lebih 1,4 sampai 1,5 miliar. Nah, dari situ kemudian didistribusikan ke Asnaf. Ya, biar kebayang dulu, didistribusikan ke Asnaf zakat kecuali Rikop. Rikop itu apa Pak? Masih ingat nggak Pak? Rikop apa Rikop? Budak. Hamba apa namanya? Sahaya. Nah, kenapa Rikop nggak ada? Karena memang hampir dipastikan untuk menemukan budak atau hamba sahaya itu di daerah seperti kita ini sulit. Bisa jadi ada, tapi sulit ukurannya, karena memang kita posisinya sudah merdeka. Nah, dari 7 itu Pak, dari 7 asnaf itu yang paling kecil siapa lagi? Yang paling kecil biasanya mu'alaf dan ghorimin. Jadi orang yang baru masuk Islam. Yang kedua ghorimin, orang yang dalam keadaan apa? Berhutang. Nah, karena di model kota-kota metropolitan ini, kalau hutang biasanya bukan hutang karena kepepet, tapi hutangnya karena ngambil mobil, karena ngambil motor begitu, ngambil rumah gitu ya, cicilan dalam waktu panjang yang memang sudah diprogram, dan memang pembayarannya mungkin dilakukan oleh kita karena kita punya penghasilan. Itu yang paling kecil, karena memang ada persyaratan kalau bayar utang itu, utang yang bagaimana yang bisa dibayar oleh Basnas, yang dibantu oleh Basnas. Antara lain memang utang karena kebutuhan pokok, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi kalau nggak bisa makan, nah itu boleh hutang. Nah, hutang yang seperti itu yang dibantu oleh Basnas. Jadi bukan yang karena pinjol. Sekarang lagi keren itu Pak, pinjol, pinjaman online.
orang minjem itu tiba-tiba datang ke Basnas. Ada juga yang datang seperti itu, pinjolnya saja sudah riba itu kan. Jadi nggak boleh juga Basnas bantu orang yang kejepit karena riba, sementara dia tahu bahwa proses itu tidak boleh. Kenapa begitu? Karena yang dibantu Basnas ya yang muslim, warga kota Bekasi yang muslim. Nah, termasuk juga asnaf yang lain, Ibnu Sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, itu dibantu tuh Pak. Tapi ada persyaratannya. Biasanya kan kalau di masjid-masjid itu kan musafir datang aja, terus kemudian nemuin pengurus, terus dikasih dah ala kadarnya. Kalau di Basnas mekanisme tidak seperti itu. Nah, ini nanti saya kira kaitannya dengan bagaimana juga UPZ yang ada di masjid ini sehingga bisa berkembang, bisa dikelola secara baik, pengumpulannya juga baik, didistribusikan secara baik karena unsur-unsur atau indikatornya terpenuhi. Itu barangkali sekilas yang bisa saya sampaikan. Nah, pedomannya dari mana? Pedoman yang dimiliki oleh Basnas itu dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Bapak nanti kalau bisa googling, tapi saya juga sudah bawain Pak Fatan tadi buku panduan ini. Saya kira nanti bisa dipakai oleh masjid ini untuk menjadi bahan atau referensi dalam rangka pengelolaan UPZ. Lalu kemudian di masjid, di kantor-kantor pemerintah yang ada di Kota Bekasi ini semuanya ada UPZ namanya. UPZ itu apa? Unit pengumpul zakat. Jadi setelah Basnas, sisanya ada lembaga amil zakat, ada yang kedua namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Bagi organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Bekasi, UPZ itu betul-betul hanya mengumpulkan data, mengumpulkan orang-orang yang mau membayar zakatnya setiap bulan itu, lalu kemudian diurus sampai dengan pembayarannya ke bank dari potongan gaji. Lalu kemudian kalau ada kebutuhan di antara mereka mengajukan bantuan ke Basnas. Misalnya ada pembantu rumah tangganya yang sakit, atau orang di sekitar rumahnya sakit dan warga Kota Bekasi, itu diajukan bantuannya ke Basnas. Tinggal dipilih bantuannya, mau bantuan kesehatan atau bantuan yang lain karena musibah misalnya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau UPZ yang kita SK-kan di masjid dan yayasan Pak, nah ini masuk ke materi ini. UPZ yang kita SK-kan untuk masjid dan yayasan, UPZ-nya tidak hanya untuk mengumpulkan. Nah, ini bedanya. Ya. Jadi kalau UPZ sini SK-nya dari mana? Sudah dari Basnas ya? Nah, sudah dari Basnas, Bapak sudah pelajari secara utuh itu SK, bunyi SK-nya. Nah, tugas Bapak tidak hanya mengumpulkan, tetapi Bapak juga bisa menjadi bagian dari pendistribusi, melakukan pendistribusian secara langsung, dan ke Basnas hanya pelaporan. Gitu ya. Targetnya siapa? Targetnya ya orang-orang yang ada di sekitar masjid ini, atau warga yang ada di warga muslim ya. Warga muslim yang ada di sekitar masjid ini yang harus dikasih tahu, yang harus diberikan pemahaman secara utuh tentang kewajiban berzakat. Nah, zakat yang dibayar setiap bulan ini sebenarnya korelasinya adalah dari zakat harta, atau yang kemudian disebut hasil ijtihad para ulama namanya zakat profesi. Orang yang masih kerja bayar zakat karena dia punya penghasilan dari profesinya. Berapa besarannya? 2,5%. Jadi saya kira kalau soal hitungan Bapak dan Ibu udah pasti, apalagi ibu-ibu kalau hitungan pasti jago. Ya Bu, ibu-ibu kalau hitungan pasti jago nggak? Hitungan duit. Bu, halo, Ibu, Bu, nggak ada suaranya. Ibu kalau hitung-hitungan soal uang Ibu jago nggak? Jago kan? Nah, ibu-ibu kalau bab uang,
kalau pengen uangnya berkah itu 2,5%-nya harus diapain setiap bulan? Dikeluarkan. Jangan coba-coba ngurangin dari 2,5%. Nah itu persoalannya. Jangan coba-coba ngurangin dari 2,5%. Kalau ngelebihin boleh nggak? Kalau ngelebihin Pak, tapi biasanya dilebihin apa dikurangin? Biasanya dulu 10-15 tahun yang lalu biasanya dilebihin apa dikurangin? Kalau sekarang kayaknya dilebihin. Kalau sekarang mah ya orang sering ke masjid. Waktu dulu waktu bapak-bapak muda kayaknya enggak dah. Kayaknya, tapi nggak tahu juga bener apa enggak. Karena saya dulu ngerasain juga kayak gitu. Begitu sering ban mobilnya kempes, sering nyerempet, keserempet, itu bukan istighfar karena kita ada yang kurang. Kalau dulu 15-20 tahun yang lalu, sialan orang nabrak kita, sialan orang nyerempet kita, dulu begitu. Padahal itu kalau keserempet Pak, bannya kempes Bu, ibu naruh apa hilang, itu bukan dari mana-mana ternyata. Ya kenapa kita masih bannya kempes melulu? Itu ada yang kurang itu. Dari sisi apa? Harta kita yang harus dikeluarinnya masih ada yang di rumah, atau dipegangin saja sama kita. Kecolongan, kemalingan, HP hilang, motor hilang, itu nggak perlu nyarain siapa-siapa. Kalau pagar itu cuman fasilitas. Banyak juga orang rumahnya nggak dipagar tapi nggak pernah hilang Pak. Bahkan motornya di luar aja ditaruh. Sepeda apa. Nah yang terjadi Pak, kenapa saya ngomong itu nanti supaya nyambung. Kemudian harusnya kalau sudah ada UPZ, pengurusnya boleh. Ketuanya yang mana Pak? Ketua UPZ-nya mana? Pak Fatan langsung ya. Pengurus yang lain ada ya. Oh iya, baik. Nah saya kira nanti sambil ngobrol biar kuat setelah selesai ini, targetnya kalau sudah ada SKUPZ, masjid ini dalam pengelolaan infaknya pakai skema manajemen zakat. Jadi nanti infak itu juga pelaporannya jelas karena dikelola dengan mekanisme pengelolaan zakat. Jadi Pak Fatan nanti apa yang udah jalan sampai mana di sini? Udah bulanan udah. Sudah. Berapa persen dari warga muslim yang ada? Ada 10%? Baru 10%. Jumlah warganya berapa yang muslim? 350 kakak. Masih produktif nggak Pak? Berapa persen yang produktif? Berapa persen yang produktif? Nggak apa-apa kita ngobrol aja, ini mah ilmu. Ya, kalau kita lihat sepintas itu mungkin yang produktif itu. Berarti Bapak belum punya database. Ya. Oke. Enggak, nanti langsung aja gitu. Bapak belum punya database. Tugasnya berarti setelah hari ini, setelah saya ngobrol di sini, bisa nanti secara intens. Yang pertama dilakukan oleh pengurus UPZ harus punya database warga muslim yang ada di regensi berarti. Oke. Setelah itu Bapak kembangin pengurus UPZ Bapak sampai ke tingkat RT. Ya, sampai ke tingkat RT. Ada perwakilan jamaah masjid yang Bapak tugaskan di RT-RT yang ada ini. Berapa RW? 2 RW. Dari 2 yang jamaah ke sini 2 RW. Dari 2 RW harus punya database warga muslim. Bapak baru tahu nanti yang masih produktif yang enggak. Oke? Yang itu database-nya untuk warga muslim juga ada, tapi sudah ada. Yang produktif yang belum kita data lagi. Baru warga data muslimnya sudah ada. Jumlahnya kurang lebih 350-an. Itu kalau yang produktif misalnya 50%. Ini ngomong bagaimana zakat itu bisa dikaji, terus bagaimana nanti bisa diprediksi, terus bagaimana kita bisa programkan. Kalau ada 150 saja, 150 warga muslim di regensi Harapan Baru regensi ini bayar zakat profesinya ke At-Taqwa, UPZ At-Taqwa, taruh dah gajinya paling enggak yang 5 juta. Kalau nisab yang lama itu masih 3 juta Pak. 3 juta 2,5%. Berarti 70
5.000 satu orang. Ya, nggak mungkin kayaknya kalau di regensi gajinya 3 juta. Kayaknya nggak mungkin ya Pak. Atau udah banyak juga yang pensiun? Udah banyak yang pensiun di antaranya. Nah itu nanti termasuk Pak. Dari situ skemanya Bapak bisa ngatur berapa persen yang masih produktif. Kalau misalnya separohnya, taruh gaji rata-rata di 5 sampai 10 juta. Misalnya paling kecil 5 sampai 10 juta atau 3 juta saja. Kalau 3 juta berarti 75.000. Kalau 5 juta dan seterusnya. Kalau 10 juta dan seterusnya. Nilainya tinggal di perkaliannya. 2,5% itu kalau kita ambil rata saja misalnya 5 juta minimal Pak. Bapak langsung bisa ngecek Pak. 5 juta kali 150 orang. Pak, 2,5% kali 5 juta. 2,5% dari 5 juta berapa Bapak? Papatan, ayo. 125. Ada 150 orang yang setiap bulan rutin ngirim 125.000 ke masjid per orang. Berapa duit? Ayo, nggak apa-apa ngomong zakat kudu ngitung. 12 juta. 125 kali 150. 18.750. Oke, 18.700 itu kalau rata-rata 5 juta, 2,5% 125.000, warga muslim yang ada 300 kita ambil baru separuh kurang 150 orang, itu 18.750.000. Bapak kebutuhan masjid ini berapa sebulan? Kebutuhan masjid kira-kira berapa? Ada gaji, bayar listrik, apa segala macam, sekitar berapa? Laporan Jumat, ada laporan Jumat biasanya berapa, sekitar berapa? Kurang lebih berapa? 40-an 40-an 20-an 20 jutaan. Kalau itu baru dari zakat profesi loh, baru zakat profesi, nanti belum ngomong dari pendapatan yang lain. Jadi masjid itu bagaimana sebenarnya dikelola dengan manajemen zakat yang akhirnya nggak ada masjid pengurusnya ngeluh. Targetnya kesel Pak, kenapa di masjid itu di SK-kan UPZ legal, cara ngambilnya legal, ngelolanya legal, dan harus juga pelaporan. Nah ini yang harus dirubah kebiasaannya. Biasanya masjid-masjid yang ada itu kalau urusan infak, urusan zakat, biasanya warganya cuman bayarnya kalau pas mau lebaran. Betul nggak? Di sini sama kayak di masjid saya nggak kira-kira? Kalau bayar urusan zakat, infak, sedekah itu biasanya kalau mau lebaran. Itu biasanya juga di tempat saya itu mepet malam takbiran baru bayar. Kalau di sini nggak kayaknya Bapak, lebih awal ya. Lebih awalnya itu berapa hari? Seminggu mau lebaran. Nah padahal Pak, harusnya Bapak yang namanya infak, sedekah atau sodako, bayar 2,5% itu bisa setiap Bapak dapat, nggak usah nungguin harus setahun kumpul. Kalau nungguin setahun kumpul emang kita hidup setahun. Ini kadang-kadang kita sombong juga duluin Allah gitu. Walaupun secara hukumnya memang ditungguin sampai 1 tahun kepemilikan. Ada ijtihad ulama yang bisa kita pakai dalam rangka menyelamatkan diri kita dari gara-gara harta itu. Yang tadi saya bilang, kita sering serempet, mobil kita kepentok, motor kita kaca spionnya nyerempet, pecah, bannya kempes. Itu bukan dari apa-apa. Apalagi kita ngomong orang lain sialan, yang nabrak kita sialan, yang nyerempet kita sialan, enggak itu. Biasanya kalau masih sering terjadi seperti itu Bapak Ibu, ada yang kurang yang dikeluarin, atau yang harusnya dikeluarin masih ditaruh di rumah. Ingat deh. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya melakukan ini sudah lama, puluhan tahun. Jadi waktu saya masih jadi ketua UPZ kecamatan Pak, kira-kira 15 tahun yang lalu, saya masih sering ngerasain tuh Pak. Karena saya masih sering ngeluh duit saya kurang. Begitu saya paham, saya sering ngobrol sama kiai-kiai yang sepuh.
Jadi sebenarnya kita ini nggak pernah kekurangan. Saya dibilangin begitu kurang lebih. Kita ini nggak pernah kekurangan, Pak. Karena rezeki makanmu itu udah diatur sama Allah itu. Pasti makan. Yang bikin kita kurang itu kalau pikiran kita gerangsang, tahu gerangsang? Belum mungkin tapi kita pengen. Itu yang sering terjadi, yang bikin kita pikirannya ngaco. Nah akhirnya segala cara diambil, dihalalkan segala cara itu. Yang penting keinginan kita, gerangsangnya kita tadi itu kepenuhi. Itu sebenarnya yang terjadi. Kalau itu bisa dirubah oleh kita dalam rangka perbaikan kehidupan kita, maka sebenarnya di situ start awalnya kita ini akan jadi lebih baik. Kita ini sering ngeluhnya biasanya cuma urusan duit. Kalau urusan sholat, wiridan kita kurang banyak, kita nggak pernah ngeluh, Pak. Ya Bu ya, Bu, ibu-ibu biasanya ngeluhnya kalau bab apa? Bab duit bukan? Bu, bab duit bukan? Iya. Bayar ini kurang, ngomel nggak biasanya ke suaminya? Kalau suaminya ngasihnya kurang, agak marah nggak? Bu, kalau ngasihnya kurang biasanya agak marah nggak? Agak. Atau ada yang marah banget? Ada. Minta maaf sama suami ya. Kalau yang suka begitu minta maaf sama suami. Bapak-bapak ada nggak yang kalau ngasih duit ke istrinya sambil marah? Pak, pernah nggak ngasih duit tapi sambil marah? Nggak apa-apa, ini mau ngobrol, ayo. Nggak pernah ya Pak? Pak Bapak nggak pernah. Yang lain pernah nggak? Ayo dah, jujur dah. Ini di masjid kan? Pernah nggak? Kalau saya pernah. Saya jujur, saya pernah ngasih duit tapi sembari marah. Ini kaitan bagaimana uang itu menjadi berkah itu. Orang biasanya kalau uangnya sudah dibersihin, insya Allah enggak ada. Tapi kalau uangnya banyak yang nyangkut, yang harusnya dikeluarin nggak dikeluarin, itu uang yang ada bisa jadi penyebab rumah tangga juga nggak nyaman, Pak. Nah, ini saya kira yang nanti penjelasan-penjelasan yang harus disampaikan oleh pengurus UPZ masjid kepada jamaah. Kembali ke soal hitungan, Bapak. Kalau ada 150 orang berarti tadi jumlahnya 18.750.000. Kalau 5 juta rata-rata. Tapi kalau kemudian penghasilannya 10 juta sebulan, Bapak tinggal kali 2. Sekian puluh juta bisa dikumpulkan oleh UPZ. Nah kalau UPZ sudah bisa mengumpulkan itu, maka sesungguhnya tata kelola masjid ini bisa di backup juga oleh UPZ. Ini jangan kemudian pengurus masjid sama UPZ salah paham lagi. Ada juga yang kemarin saya datang seperti itu. Pengurus UPZ di SK-in oleh Basnas dianggap nyaingin pengurus DKM. Nah ini persoalan baru. Nggak boleh itu. Jadi pengurus UPZ itu melegalkan, dibikin SK, legal ngambilnya, legal ngelolanya, dan kemudian bisa dimintain pertanggung jawaban. Kenapa? Kalau bab duit ini kan sensitifnya luar biasa, Pak. Bab duit itu sensitifnya luar biasa. Nah ini yang harus diantisipasi. Basnas pun besok harus minta laporan doang, Pak ya. Kita mintanya laporan doang, nggak minta yang lain. Hak amil misalnya gitu enggak. Karena Basnas Kota Bekasi digaji sama negara lewat APBD setiap bulan. Jadi saya dibayar bukan dari amil. Amilnya Basnas itu hanya digunakan untuk tambahan insentif kegiatan. Tapi kalau kami digaji dari APBD namanya, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi saya dibayar sama dengan para pegawai. Selama 5 tahun saya difasilitasi mobilnya, biaya operasionalnya, termasuk gajinya. Jadi komisioner. Nah ini saya kira kelebihannya. Kalau zaman dulu Pak jadi pengurus BAS itu pasti dari amil bayarannya. Makanya yang mau dikit. Saya nggak ujuk-ujuk juga jadi ketua Basnas. Saya jadi ketua UPZ kecamatan itu 10 tahun Pak. Dari saya masih muda banget dulu. Sekarang udah tua juga karena anak-anak saya udah pada kuliah semua. Jadi cuman bukan kebetulan karena saya dikasih fisiknya kecil gitu, jadi ada awetan gitu.
Sebenarnya udah tua saya gitu. Sebenarnya udah tua, sama Pak Fatan saya nggak jauh beda kayaknya. Sama Pak Fatan kayaknya nggak jauh beda. Bapak Ibu sekalian saya muliakan, ngomongin bab ini, saya kira memang dampaknya ini bukan hanya persoalan kita ngeluarin. Selain harta kita bersih, dampak kepada pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan kita masing-masing. Ini yang harus dikuatkan, Pak. Tapi kalau nanti soal hitungan, kapan lagi saya main ke sini? Nggak mesti subuh kali ya. Kalau subuh saya pulang 2:30 loh Pak Fatan. Saya pulang 2:30, baru tidur sebentar, udah subuh. Saya udah dijemput sama teman saya tadi. Kalau nggak dijemput saya bisa lewat tadi tuh, bisa kelewat gitu. Alhamdulillah rumah saya deket, jadi nggak jauh-jauh amat ya. Nah, saya lanjutin. Dampaknya kalau harta kita sudah bersih, Pak, artinya zakat tiap bulannya dikeluarin karena Bapak punya penghasilan atau punya hasil usaha itu 2,5% dikeluarin setiap bulan, maka dipastikan urusan Bapak Ibu akan jauh lebih gampang, jauh lebih mudah, dan Bapak serta Ibu akan menerima dampak itu dari konteks min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu akan dihadapkan pada keadaan-keadaan di mana Bapak Ibu kaget, lah ini saya dapat lagi nih. Saya dapat lagi nih. Terus saja. Yang itu pada perspektif keilmuan disebut dampak atau hikmah dari Bapak Ibu setiap dapat ngeluarin tadi. Nah, keyakinannya ini sekarang kita ada di kualifikasi mana, saya kira itu yang tahu Bapak Ibu, bukan saya. Tapi kalau nanti setelah saya datang ke sini, nomor saya kasih ke Bapak Ibu boleh WA saya kapan saja. Nanya langsung ke saya, kemudian sebelum setor ke Pak Fatan nanti UPZ masjid, Bapak Ibu boleh nanya ke saya. Kalau ada emas Ibu batangan di rumah, ada sekian ratus gram atau sekian puluh gram, wajib belum dizakati. Emas, gelang dan sebagainya itu, terus kemudian harta yang ada dalam bentuk deposito, harta dalam bentuk tabungan, termasuk yang aset yang ada, kendaraan, rumah Bapak Ibu yang di sini semua udah dizakatin apa belum? Bapak Ibu yang tinggal di sini rumahnya dulu udah dizakatin belum? Waktu beli lunas. Ayo dah, masih ingat nggak, Pak? Belum. Nah, kalau ini belum, Pak, ini jadi proyek Bapak keren nih. Rumah di sini harganya berapa sekarang? Iya, paling murah dah. Ayo, yang paling murah berapa? 1 miliar kalau 2,5% dong. Pak Fatan, berapa ayo? 1 miliar 2,5% dari 1 miliar 25. Tinggal Bapak data aja yang belum zakat rumah. Iya loh, enggak beneran ini nyelamatin jamaah masjid. Kalau di rumah lunasnya tapi tahun 90 tuh, tahun berapa ini dulu saya lupa nih. Kreditnya 94-an ya. Berarti sekarang udah pada lunas kan? Alhamdulillah udah lunas. Tinggal Bapak cek database, Bapak cek yang belum dizakati rumahnya. Aman udah itu. Masjid mau diapain juga jadi itu ntar. Kebayang nggak Pak Fatan? Jadi kalau infak zakat profesi setiap bulan kecil itu ada peluang di situ. Itu Bapak, kalau Bapak Ibu belum keluarin, begitu lunas nggak dihitung itu kemudian jadi harta Bapak, itu yang kadang-kadang mohon maaf tuh gembok ada yang buka. Jadi nggak usah nyalain siapa-siapa kalau di bab itu. Mendingan jujur aja, kalau di masjid mah udah jujur aja pokoknya dah. Sebab kalau nggak jujur urusannya panjang. Ya, potensinya berarti ada Pak. Jadi nggak usah repot-repot, dapat aja 10. Berapa Pak? 10 aja. Banyak nggak ntar duit masjid? UPZ banyak nggak duitnya? Kalau dapatnya 10, kalau dapatnya 50, ayo dah. Belum yang lain loh itu baru ngomong rumah yang belum bayar zakat.
Rumah yang udah lunas belum bayar zakat. Ini bahkan rumah ini udah 3 kali balik dari bank misalnya gitu sertifikatnya. Waktu dapat duit dari bank itu dikeluarin apa enggak itu zakatnya? Kita kadang-kadang kan begini Pak nih. Kita nih, saya dah. Kalau bapak-bapak di sini enggak ada. Saya sering begini dulu. Kalau dapat duit itu, sebelum dapat duit sama sudah dapat duit kan ini suka berubah. Bener Pak? Sebelum dapat duit ntar ini buat ini. Tapi begitu duit nyampe ke pegang tangan, itu otak suka berubah itu. Kenapa begitu kita ya? Kenapa Pak? Kita bisa begitu kenapa? Karena kita punya nafsu. Punya nafsu yang kemudian nafsu karena tidak terkendalikan secara baik, itu yang bikin kita jadi kadang-kadang ngelantur, ngawur semaunya. Jadi ini baru mukadimah ini Pak. Saya belum masuk ke materi loh Pak Fatan. Baru ngingetin aja semuanya. Jadi kalau nanti Pak Fatan dan teman-temannya UPZ datang ke rumah Bapak Ibu, jangan ditolak. Pak Fatan nanti ada cara cepat menghitung zakat. Nah itu nanti ada caranya. Tapi sebenarnya nggak usah pakai kalkulator itu. Pokoknya kalau 1.025.000, udah rumusnya begitu aja udah. Kalau duitnya 1.025.000, saya bayar zakat tiap bulan, iya wajib. Dari gaji saya otomatis dipotong Pak. Setiap saya dapat dipotong 2,5%. Nah bahkan saya diajari sama guru tasawuf saya dulu, kalau pengen rizkimu tambah berkah, begitu kamu dapat uang itu 2,5%-nya jangan sampai dibawa pulang. Nah ini kuncinya ini sebenarnya. 2,5%-nya jangan sampai masuk ke dalam rumah, karena itu bukan hakmu, bukan hak keluargamu, tapi hak orang lain yang Allah titipkan kepadamu yang harus dikasihkan sebelum kamu sampai rumah. Ini yang sering kita suka susah. Karena begitu mau antar aja deh, ntar. Tahu-tahu ban kempes. Tahu-tahu anak urusannya macam-macam. Istri yang nggak ngapa-ngapa tahu-tahu sakit. Sementara kita kadang-kadang sering kalau kejadiannya seperti itu nyalahin orang lain, padahal enggak. Jadi Bapak nih yang harus saya lakukan hari ini, saya memotivasi Bapak Ibu, ingat harta yang ada di rumah kita itu jangan semuanya dianggap harta kita. Aset yang ada jangan semuanya dianggap itu aset kita. Karena ada 2,5%-nya yang dititipkan oleh Allah melalui kita untuk orang lain. Dah, sampai situ dulu dah pengantarnya. Ya Pak, ini baru segini, ini belum isi, belum materi. Nanti ngitungnya bagaimana? Kalau emas, ibu-ibu punya emas, ada yang 0,5 kilo, ada nggak? Oh saya pernah ngitungin emasnya 0,5 kilo, iya. Ada 3 kilo beras kali itu mah bukan emas. Kalau beras ya. Bapak ada yang punya jam emas nggak di rumah? Bisa jadi punya, lapisannya emas maksud saya gitu. Mobil di sini paling jelek apa? Ini belum, tadi baru rumah kan. Mobil bapak-bapak apa yang masih ada? Ada yang masih punya Katana? Bapak Pajero. Saya suka kalau seperti itu. Iya, pagi-pagi mendingan begitu aja. Saya ini pakai batik, tadi mau pakai koko sebenarnya Pak. Pakai batik karena habis ini saya harus ada acara lagi pengukuhan Dewan Hakim MTQ Kota Bekasi. Jadi saya sekalian pakai batik. Jadi mohon maaf saya bukan sok banget ke masjid pakai batik gitu ya, enggak ya. Nah, Bapak mobilnya rencananya Pajero. Tapi uang Bapak sekarang ada berapa? Belum kehitung. Yang bener, ntar hilang lo duitnya lo. Enggak, biarin aja, saya mah beneran loh. Ini ngomongnya soal di masjid. Bapak jangan bilang tinggal nolnya doang, ntar yang di depannya hilang beneran, Bapak bingung. Bener. Yang ada berapa sekarang? Ada tapi ya. Ada bukan nggak ada ya. Ada. Berarti Bapak punya duit kan? Bapak muzaki apa mustahik? Pengumpul.
Emang pengurus ya? Bagian dari UPZ. Bagian dari UPZ. Tapi Bapak masih kerja nggak? Masih kerja nggak? Udah nggak? Di masjid? Iya. Tugas di masjid? Iya. Gajinya berapa? Gajinya yang tahu beliau Ustaz. Bendahara berarti? Bukan. Jadi kita kan ada bagian yang pengumpul. Iya, pengumpul tugasnya di mana? Mendatangi muzaki. Pak siapa namanya beliau? Pak Cek. Pak Pri. Pak Prianto. Bukan Prihatin. Prihanto ya. Iya. Kalau perempuan Prihatin itu. Ya Pak Pri. Bapak ditugasin sama Pak Fatan apa? Ngambil. Cara jelasinnya sudah bisa. Jadi enggak gini. Enggak apa-apa biar nanti jadi ada perbaikan setelah hari ini. Bapak kalau datang ke rumah itu biasanya ngomongnya apa? Enggak pakai mic. Assalamualaikum. Iya, terus enggak ceritain aja coba ceritain. Assalamualaikum, terus dijawab. Nah, orangnya ada di sini enggak? Yang Bapak suka begitu ada di sini enggak orangnya? Kalau ada di sini saya suruh istighfar 100 kali ini. Berarti kalau Pak Fatan, Pak Prianto datang itu sebenarnya lagi ngajakin jalan ke surga itu. Yakini harus begitu. Ini kadang-kadang kan kagak begitu. Bapak udah berapa tahun begitu? Baru. Sebelumnya dulu begitu nggak? Dulu tapi lebih gampangan sekarang, lebih gampangan dulu. Sama aja. Oh gitu ya. Berarti kalau gitu dikasih door prize Pak. Kasih door prize. Yang jawab salamnya Pak Prianto dikasih hadiah, kira-kira begitu. Bisa begitu. Bapak saya tanya, sekarang Bapak sebagai muzaki apa sebagai mustahik? Gak apa-apa ini pelajaran nih langsung. Bapak mustahik apa muzaki? Kenapa Bapak bilang mustahik? Harus tahu. Enggak, jawab aja pakai mic. Kenapa? Enggak, ini ada ilmunya nanti di sini. Ayo. Bapak sudah nggak kerja ya? Selama pandemi ini enggak, saya kan kerjaan saya pelatih renang Pak. Oh Bapak olahragawan? Bukan olahraga, pelatih renang aja. Ngelatih doang, tapi Bapak nggak bisa? Lah iya. Lah kalau ngelatih renang nggak bisa nyelam Pak. Bapak, tapi rumah udah lunas? Alhamdulillah. Tinggalnya di sini kan? Regensi. Rumah udah lunas? Rumah Bapak udah dizakati belum? Itu gara-gara keseringan renang itu rumahnya lupa zakatnya. Berarti Bapak rumah Bapak sekarang harganya berapa? Kira-kira berapa kira-kira? Enggak, sekarang rumah Bapak harganya kira-kira berapa? 500-an. Berarti kan Bapak punya harta. Iya. Kan? Atas nama siapa itu? Atas nama siapa? Bapak punya bini? Punya bini ya? Punya anak? Punya anak 2, udah pada nikah? Belum? Masih sekolah? Yang satu sudah lulus kuliah, yang satu baru kuliah. Baru mau kuliah. Yang satu udah lulus, yang satu anaknya 2, laki perempuan. Oke, dua-duanya sudah lulus. S1. Bapaknya? Enggak, Bapak motivasinya Bapak mau jadi UPZ apa? Mau muter itu? Motivasi Bapak apa? Karena disuruh sama Pak Fatan. Disuruh sama Pak Fatan. Bapak dikasih janji apa? Honor. Honornya berapa? Jangan malu, sebut. Enggak, nanti kalau salah saya kasih tahu. 1.000. Nolnya 6.
kurang itu. Bapak yang kumpul rutin setiap bulan sekarang berapa? Lebih kurang 10 juta. Baru 10 juta. Berarti kalau tadi kita ngitung harusnya 18 juta 750 belum ya? Belum kesampaian karena belum semuanya bayar. Oke. Abis ini berarti nanti didatengin dengan cara Pak Pri, Bapak kalau mau dapat pas datang langsung dijawab, orang langsung ngasih, Bapak nanti WA saya kasih tahu doanya. Jadi kita datang nih, begitu kita datang langsung dikasih, oh iya Pak Pri sebentar tungguin sini, Bapak dibikinin kopi atau teh, habis itu orang itu bayar zakat, ya, habis bayar zakat Bapak dikasih bonus. Pak Pri karena Bapak rajin, nah ini bonus dari saya, ini zakat saya, begitu Pak nanti Pak, mau begitu Pak? Iya. Saya kalau ngadep wali kota saya pasti diiyain. Kenapa dah? Ada caranya Pak. Padahal Pak wali kota kan orangnya teliti tuh. Teliti, saya juga teliti. Tapi kalau udah urusan konsep, cenderung konsep saya selalu diterima karena yang pertama benar. Yang kedua secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, akhlak kitanya harus kejaga. Ini teorinya 3 tuh. Kalau akhlaknya kejaga, secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, secara keyakinannya ini yang harus lebih kuat bahwa kita melaksanakan tugas dari Allah, bukan dari Pak Fatan, Pak. Ngapain khud, ambillah, kayak gitu. Min amwalihim, sebagian dari harta. Bapak Ibu, Bapak datang ke rumah itu niatnya Bapak karena Allah yang pertama tuh. Ya, resepnya nih. Nanti ada puasanya tapi Pak. Pak Pri kalau mau lancar urusannya ada puasanya nanti 4 mata aja kita. Jangan, saya nggak mau kasih tahu di sini. Itu soalnya bab puasa itu mahal itu. Iya 4 mata pokoknya dah. Jadi bagaimana Bapak besok dapatnya 10 juta bukan 1 juta. Lah nggak apa-apa, memang jadi pengurus zakat harus berebut, jalan ke sorga itu. SK-nya bukan lagi dari Basnas Pak, dari Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubum. Saya jadi ceramah ini Pak kalau begini ya. Kayak orang bener saya. Saya lagi cerita zakat aja nggak usah ceramah dah saya. Kalau khotib mah saya bisa Pak. Kalau diundang khotib di sini boleh. Khotib Jumat boleh, itu juga kalau waktunya masih ketemu. Saya bisa khotib saya. Kan saya jelek-jelek saya ketua Masjid Agung Al Barkah. Bapak boleh lihat foto saya di itu kan begitu masuk Masjid Agung ada foto saya itu Pak. Kalau nggak percaya lihat aja. Kalau nggak di Google dah. Ketua Masjid Agung Al Barkah saya Pak. Tahu kan Pak Pri Masjid Agung? Depan rumah sakit. Ketuanya saya itu. Saya belum lama kenal Bapak aja saya baru. Saya baru jadi ketuanya Desember 2020. Jadi belum setahun. Karena yang lama meninggal, saya ditugasin menggantikan. Nanti bagaimana termasuk tata kelola masjid? Kita bisa sinergi, Pak. Amil itu SK-nya dari Allah, bukan dari manusia. Ikhtiar manusianya dibikin undang-undangnya, pengejawantahan atas ayat Quran itu dibikin undang-undang supaya ini zakat bisa dikelola dengan baik, makanya harus amilnya dilegalkan. Makanya ada undang-undang 2011 23 nomor 2000 tahun 2011. Dari situ diatur komposisinya supaya orang yang ngurusin zakat itu juga berkah. Nggak boleh salah, apalagi ngakal, nggak boleh. Karena prinsipnya orang yang sudah bayar zakat pasti berkah, urusannya mudah, nggak ada yang susah. Tapi kalau zakatnya nggak dikeluarin, ini biasanya hidupnya kagak berkah, yang ada susah, yang ada gundah, yang ada ya ruwet gitu, ruwet dah.
Ya Pak Pri. Jadi kalau bapak cita-citanya pengen beli Pajero kecil Pak. Bapak sholat sunnahnya kalau malam berapa rakaat? 2 rakaat. Itu juga sambil ngantuk-ngantuk kayaknya ya. Padahal bapak kalau mau Pajero sekarang juga sama saya dapat. Bener. Bapak punya KTP kan? KTP Kota Bekasi. Oh KTP-nya masih DKI. Ya nggak jadi dah. Tinggal di sini KTP-nya DKI. Berarti kagak milih itu wali kota ya? Nggak milih. KTP-nya DKI Pak ya? Nggak milih ya beliau? Suruh pindah Pak. Sayang. Padahal kalau KTP Bapak Kota Bekasi, abis ini Bapak ngikut saya. Bapak pengen Pajero kan? Oh situ iya. Bapak Ibu sekalian saya muliakan, ini sebenarnya dialog soal zakat memang harus begini. Nggak bisa saya monoton di atas panggung kayak khutbah, nggak bisa. Karena memang di ngurusin zakat ini yang pertama itu lapang Pak. Ini kita lapang, ininya juga jembar ini. Jembar apa ya? Iya luas ya. Kalau enggak stres Pak. Apalagi baru-baru, orang susah banget ini ya. Assalamualaikum udah 4 kali kagak nyaut-nyaut gitu ya. Kan ada yang begitu, warga sengaja belaga budek kalau ada orang masjid datang. Ada begitu Pak. Tapi di sini mah enggak ini. Yang di sono yang di rumah. Yang di sini mah saya yakin enggak. Belum dipanggil aja udah nyaut kalau di sini. Iya, paham enggak maksud saya? Belum dipanggil udah saking apa namanya? Saking apa? Reflektornya terlalu kencang gitu kali. Oh sekalian saya muliakan, sampai mana tadi? Kalau nanti Bapak punya database, warga muslimnya ketahuan, yang masih kerja ketahuan jumlahnya, bilangin Pak zakatnya jangan kemana-mana, ke masjid aja, ke UPZ masjid saja. Buat apa? Kan nanti kalau kumpul Pak buat operasional masjid, buat gaji merbot, gaji imam. Di sini imamnya hafid Quran nggak? Sudah ya? Siapa namanya? Boleh saya tahu? Nama imamnya siapa? Ustadz Gofur Syakur. Hafid Quran ya? Hafid Quran. Gajinya berapa? Ayo dah. Berapa? 7. Tugasnya full. Oh 5 imam. Semua hafid Quran. Yang hafid 1 itu tugasnya ada jadwal. 5 orang ya, 5 orang. Padahal ngapalin Quran susah itu. Pak, ayo dah. Enggak, saya ngajak ngomong logis. Ngapalin Quran susah enggak? Yang pertama susah, yang kedua ada nasab di situ. Ada riwayat keturunan. Orang yang hafal Quran pasti leluhurnya orang-orang mulia itu. Terus gajinya 1,5, kira-kira pantas gak? Ayo enggak ngobrol aja kita mah. Kira-kira pantas gak? Pantasnya berapa? Kalau zakat kan ngomong hitungan sudah. Kalau bicara soal zakat, ini pas banget anu ya. Kalau ngomong zakat kan pas banget sama hitungan. Harus ngitung. Kalau zakat itu harus ngitung. Kalau UMR kita berapa? Bapak kalau saya tanya, Bapak Ibu saya tanya, Pak kalau saya suruh kerja, Bapak saya gaji di bawah UMR, Bapak mau nggak? Mau nggak? Nggak mau pasti Pak. Nggak mau pasti ya. Nah, kenapa orang mau? Karena pasti ada pertimbangan keyakinan. Oh ya, di masjid saya ngabdi, pengen nyari berkah, pengen hidup saya berkah, pengen rezeki saya berkah, pengen pokoknya yang berkah-berkah. Sehingga hitungannya dikesampingkan. Yang penting saya di masjid. Tapi persoalannya, aspek ibadah itu bisa sempurna, indikator ibadah itu bisa terpenuhi manakala unsur dunianya juga terpenuhi. Jadi kalau kenapa banyak ustadz kadang-kadang susah karena memang belum connect antara zahiran wa batinan, antara pemahaman keyakinan kebatinan dengan akalnya belum full connectnya, sehingga kadang-kadang masih ada kesannya ustadz susah, padahal ustadz itu nggak ada yang susah.
Ustadz gajinya kecil, iya. Ustadz gajinya kecil karena ngarepinnya cuma dari amplop. Makanya ada ustadz kalau ceramah suka ngomongin iya. Kenapa ngomongin amplop? Karena kadang-kadang yang ngundangnya nggak ngerti. Pak, minimal. Kalau pengen masjid ini juga tambah berkah, kebutuhan masjid ini pernah di planning nggak? Kebutuhan masjid ini sebulan berapa? Kalau tadi bilangnya 20 juta. 20 juta itu dengan standar kelayakan apa belum, Pak? Itu harus loh. Karena menyangkut orang, menyangkut masa depan orang, menyangkut hak orang, menyangkut nasib orang. Apalagi ini kalau ngomong masjid. Kenapa saya nanya imam, Pak? Imam itu paling dikit minimal 3,5 juta. Minimal. Nanti sampaiin itu ke jamaah, yang Pak Pri datengin satu-satu itu, kasih penjelasan. Pak, imam kita itu hafid Quran. Orang kita ngapalin inna anzalna aja susah. Bener gak? Inna anzalnahu fi lailatul apa lailatil ya? Lailatul apa lailatil? Inna anzalnahu fi laila. Bukan lailatul. Lailatil. Bener. Bapak hafal emang? Emang hafal? Belum. Enggak apa-apa dah. Belum hafal enggak apa-apa. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu kan bisa baca Quran begitu aja susah, Pak. Apalagi ngapalin. Nah, kenapa ini saya konekin, Pak? Jadi pengurus UPZ, apalagi UPZ masjid. Kalau ada UPZ di dalam masjid, maka masjidnya nggak boleh pelayanannya rendah, ukurannya rendah, atau bahkan nggak punya ukuran. Imamnya 5 masjid. Kalau bapak pengen diimamin, dengan logikanya naik bis. Bapak kalau mau naik bis mau ke Jawa Timur, milih bis Sahabat apa milih bis Lorena? Kenapa? Sama-sama ke Jawa Timur, ada bis Sahabat yang main Kuningan itu, tapi ke Jawa Timur dia. Ada juga Lorena yang ke Jawa Timur. Bapak pilih mana? Lorena. Kenapa? Enak. Yang pertama nggak ugal-ugalan. Oke. Yang kedua nyaman. Yang ketiga lebih bersih. Mobilnya bagus. Kenapa nggak pilih Sahabat? Luragung misalnya. Ngebut urakan berarti ya, arogan. Pak, saya tanya lagi nih. Masjid kalau mau nyaman pasang AC. AC-nya beli nggak? Beli. Perawatan nggak? Oke. Kamar mandi pengen bersih, perawatan nggak? Perawatan. Ruangan segala macam harus perawatan. Persoalannya, yang ada di sini, yang ada di imam ini, itu yang nganterin bapak kemana? Ayo saya tanya, imam kita ini ngantri, bakat tujuannya buat nganterin bapak ibu kemana? Sorga murah apa mahal? Di dunia aja bapak milih Lorena. Ayo, bener gak? Bapak saya tanya tadi mau ke Jawa, milih Luragung, Sahabat atau Lorena? Lorena kan? Nyaman, supirnya enak gak? Bawanya enak gak? Itu kita bisa tidur tuh. Kalau naik Sahabat, Pak, wah buru-buru mau tidur, Pak. Keneknya keluar, ayo terus, ayo gitu. Kagak nyaman kitanya juga. Nah, imam masjid harusnya yang supir Lorena apa supir Sahabat? Bayarannya saya tanya, mahalan bayaran supir Lorena apa Sahabat? Iya, beliau itu tugasnya nanti punya konsep. Saya bukan nyalain, enggak. Punya konsep setelah saya diundang nih, Pak. Kalau mentok nanti datang lagi ke saya. Enggak usah saya datang kemari. Bapak janjian aja atau bisa konsultasi by telepon, enggak apa-apa. Kebutuhan masjid harus jelas. Kalau UMR Kota Bekasi 4,2, Pak. Kan pertanyaannya sederhana, imam masjid kita di sini disuruh kerja apa disuruh ngapain? Logikanya, suruh kerja kan? Kerja berarti dibayar kan? Ada haknya dia, ada kewajiban dia, ada hak. Kewajibannya sesuai enggak?
Haknya sesuai nggak? Jadi ada persoalan yang lebih prinsip daripada sekedar ngitung zakat adalah persoalan orang kalau peka. Peka itu ternyata indikatornya bukan hanya otak yang cerdas, Pak. Peka itu bukan hanya karena kecerdasan otak, justru lebih kepada kecerdasan batiniah. Kecerdasan batiniah ini bisa kita dapat karena harta yang ada bersih. Itu sebenarnya keyakinannya, Pak, yang harus dibangun. Kalau hartanya udah bersih, tadi selamat tuh, keserempet nggak jadi, ban kempes nggak jadi, anak yang tadi mau nyebelin gagal, bini mau ngeselin batal. Ini kan kita masih sering diambekin bini kita, Pak. Bener gak? Pak, bini bapak-bapak suka ngeselin gak? Masih suka ngeselin gak? Masih kan ya? Ayo jujur apa, di masjid susah banget jawabnya ya. Pak Pri masih punya bini? Iya, maksudnya bininya suka ngeselin gak? Yang bener nih. Ntar saya tanya, bini ada gak? Minta nomor teleponnya, ntar saya tanya. Pak, kadang-kadang kan kita sering nutup, kita gak mau jujur. Bini ngeselin dibilang kagak. Siap, monggo Pak. Iya. Kita sampai jam berapa Pak ini? Lah, 6:30 udah. Kelamaan kan nih? Ntar lagi, kapan lagi, gak apa-apa. Ini baru motivasi nih, baru motivasi yang saya bangun nih. Belum pemahaman secara makro. Nanti kalau udah ada UPZ-nya aja. Kalau udah kait hitungan, bagaimana caranya menjelaskan kepada jamaah supaya paham, datang langsung. Bahkan nanti ada kontak yang disebar, nomor telepon yang disebar. Pak, datang ke rumah saya, ambil zakat saya. Itu ada caranya. Pak, saya ada nomor WA yang di online kan gitu untuk fasilitas. Ada warga yang by rekening dia bayar, cukup ngasih tahu, Pak, saya sudah infak ya, saya sudah zakat, saya sudah sodakoh ke UPZ masjid, bukti transfer. Nah, itu berarti peningkatan pelayanan. Bapak bisa hitung, amil zakat saya, amil basnas saya, kalau 1.500.000 katakan dah setiap bulan, berarti uang amilnya berapa? Uang amil itu 1/8, Pak. Amil itu 1/8. Kalau di persentase 12,5%. Jadi kalau 1,5 miliar, 12,5%-nya berapa? 100. Kalau 1 miliar kan berapa? Kalau 1 miliar 125 juta. Itu uang amil yang menjadi haknya amil Basnas Kota Bekasi tiap bulan, lebih dari 125 juta. Karena yang diterima 1 miliar lebih, 1,5 miliar lebih. Nah, kalau Bapak makin gede yang masuk, hak amil itu kan haknya UPZ, haknya pengelola. Itu SK-nya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kalau ada yang ngomongin itu, Bapak panggil saya kasih tahu itu orang yang ngomongin. Enak banget jadi UPZ dapat gaji. Emang ada gajinya kalau orang kerja. Makanya saya bilang tadi, imam kita kerja bukan? Kerja lah, kalau kerja bayar. Haknya bagaimana? Harus pantas. Kalau pengen nyaman, falsafahnya Lorena sama sahabat. Kalau imamnya lupa mulu, berarti itu bisa jadi lagi kekurangan duit loh, Pak. Iya, yang tanggung jawab siapa? Jenengan. Iya, yang tanggung jawab siapa? Yang jamaah di sini udah nyuruh mana nggak sesuai. Dosa nggak? Pertanyaan saya, dosa nggak menghargai orang tidak sesuai dengan profesionalitasnya? Kita juga masih salah berarti kalau gitu. Nah ini. Jadi kita kumpul hari ini, Pak. Apa namanya? Masih sharing ini, masih belum masuk ke materi belum. Ini kalau saya baca, wah, nggak kelar ini 2 hari. Ya, ini baru ngomong cara. Amilnya Bapak 12,5%, bukan 1 juta. Nah, pertanyaannya yang dikumpulin sekarang baru berapa? Kalau baru 10 juta, 12,5%-nya berapa? 1.250.000. Wajar kalau Bapak dikasih 1 juta.
Itu juga kalau ada 3 harusnya dibagi 3. Kalau UPZ-nya ada 3, 3-3-nya dapat. Harusnya begitu harusnya. Nah, ini cara. Saya kira yang selama ini tidak dilakukan oleh banyak asatid kita soal pengelolaan zakat itu. Orang biasanya cenderung habis nerima dihabisin. Padahal itu bisa jadi solusi Bapak Ibu dalam rangka ngelola masjid, termasuk belum lagi kalau zakat ini diberdayakan. Kalau sampai Pak Pri nggak makan, Pak, orang masjid ini UPZ-nya ikut tanggung jawab karena dia jamaah masjid. Terus bagaimana caranya? Kalau UPZ-nya udah jalan, kasih beliau modal usaha supaya beliau bisa usaha. Kalau usaha produktif lagi, dia jadi muzaki, tidak lagi mustahik. Nah, nanti targetnya ke sana targetnya. Ya Pak Pri ya. Jadi Bapak kalau memang pengen Pajero ntar datang ke rumah saya. Bapak milih. Iya. Ya kan saya nggak ngomong saya beliin enggak. Ya. Iya. Ya, itu nasibnya kelabu juga itu kalau gitu. Orang kalau chatnya aja abu-abu, kelabu itu biasanya. Ada juga itu lagunya Mansur S, Pelaminan Kelabu. Kursi pelaminan biru, yang begitu lagunya Pak. Iya ada begitu, jangan abu-abu Pak. Bapak dan saudara sekalian, kalau saya alhamdulillah mobil dinas saya 2, jadi saya nggak punya mobil Pak. Mobil dinas saya yang satu Hilux double kabin, yang satu Innova yang plat merah. Iya. Jadi Bapak kalau mau punya mobil tanpa harus beli, belajarnya sama saya. Kan ternyata punya mobil nggak mesti. Iya. Kita sementara kan dulu saya juga sama Pak, pengen punya mobil kredit akhirnya kita. Itu tadi yang saya bilang, kita kadang-kadang sering melakukan keputusan di luar batas kemampuan pada saat itu, sehingga kita puyengnya nggak jelas. Padahal kalau mau diilmiahkan, puyengnya kita karena belum waktunya kita maksa. Ini pemahaman keyakinan ini. Saya kira saya belum ngeluarin dalil belum ini. Ini kalau ngeluarin dalil nambah lagi sejam. Enggak ya. Ini baru segini aja udah lama. Udah 1 jam Pak ini. 1 jam lebih. Ya cukup ya. Cukup dulu. Nanti di kapan khusus UPZ-nya saja. Nanti saya main ke sini sembari ngopi. Saya soalnya masih ahli hisab Pak. Iya, saya jujur aja nih kalau ngomong di depan begini nih Pak Pri, saya bete banget ini. Mendingan saya di teras sebelah sono sambil disiapin kopi, sambil ngitung, jago banget saya. Ayo, kapan? Nggak mesti pagi. Bapak misalnya habis sisa Pak Ismail, habis sisa nggak apa-apa. Katakan satu. Ini kalau ngomong zakat, soalnya memang waktu lu zamanin panjang Pak, panjang. Belum nanti infak, belum nanti sodako, belum lagi harta yang bergerak, yang tidak bergerak. Wah, panjang banget itu. Ya. Jadi saya kira apa yang saya sampaikan hari ini insya Allah jadi motivasi baru, jadi semangat baru untuk Bapak Ibu sekalian memahami bagaimana hidup supaya tambah berkah. Yang jelas Pak, cek yang ada di jamaah masjid yang aktif, rumah yang belum dizakati. Itu aja dulu. Bapak dapat 10 aja, kalau rata-rata 25 juta itu. Masjid punya duit 250 juta dalam waktu dekat. Cek lagi yang gajinya, yang orangnya masih produktif. Itu dari sisi pemasukan ya. Baru belum ngomong saya soal bagaimana pendistribusian. Dari jamaah yang ada, jangan sekedar nyemplungin ke kotak, jangan dihitung. Di rumah itu masih punya pensiunan berapa, masih ada kiriman dari anak berapa. Jangan ngomong kan anak saya ngirimin saya karena saya udah pensiun. Jangan ngomong begitu Pak. Itu harta boleh dari mana saja selama ada di tangan kita. Kalau pengen berkah zakatin 2,5%. Asal 1.025.000 pisahin, dapat lagi 1.025.000 pisahin. Ini jangan dipakai apa-apa yang 25.000 nih. Kalau ada anaknya 5 ngasih 1.000.000 berarti berapa? 5 juta. 2,5%-nya 125.000. Tuh gitu. Paham ya Pak?
Nah, udah segitu zakat, jangan dibikin dalil mau puyeng Bapak. Kalau ngomongin dalil puyeng. Bener dah. Ntar belum bacanya, saya ngajarin bacanya aja lama banget ntar kan. Gitu. Saya kira ini saya bekali juga nanti ini buku pedoman supaya bisa digunakan untuk UPZ yang ada di sini. Ada yang mau nanya nggak? Siap. Zakat apa? Ya. Harus dizakati. Harta, ya. Ya, baik. Saya kasih penjelasan. Saya belum bicara dalil. Saya belum bicara dalil. Pak, saya kasih tahu. Bapak bisa beli rumah, rezekinya dari siapa? Ayo kita ngobrol aja. Bapak kita bisa beli rumah, bayar tiap bulan itu rezekinya dari siapa? Yang saya tanyakan tadi begitu. Dulu Bapak pada bayar zakat 2,5% enggak? Kan gitu tadi saya nanyanya. Bisa jadi enggak, karena urusannya waktu itu masih banyak, targetnya juga banyak, nafsunya masih tinggi. Zakatnya lupa, infaknya lupa, sodakohnya lupa. Padahal itu sering tuh tabrakan, sering nyerempet orang, sering bannya kempes sering, tapi nggak sadar-sadar. Kita ini kan terima tinggal di sini bukan boleh warisan, betul? Boleh perjuangan. Nah, pada saat berjuang itu ada rizki yang kita dapat. Gitu kesana sebenarnya. Saya tadi nggak bicara langsung ke dalil rumah wajib dizakati, enggak. Betul. Oke. Rizki kita yang dari Allah itu sehingga kita bisa tinggal di sini, kan ada rizki Allah yang dititipin 2,5% buat orang lain. Kesana logikanya. Ya? Selesainya gimana? Pakai mic aja. Artinya gini, maksud saya kalau tadi pendapat Ustaz bahwa itu sudah kalau lupa dizakatin dari awal harta yang dikasih sama Allah, itu kan apa namanya dosa. Artinya kalau itu sudah dilakukan dari awal, yang zakat rumah yang tadi dipakai, yang tidak didiamkan saja, ya itu sudah pendapat yang tadi saya baca di tulisan tadi. Pendapat siapa itu, Pak? Saya baca di ini NU online. NU Lazisnu. Ya, Lazisnu. Ya. Menyatakan seperti itu. Makanya kalau rumah yang itu di beberapa banyak rumah kemudian disewain dan lain-lain, ya. Iya. Oke. Baik. Jadi gini, balik lagi ya, terusin ya. Ini waktunya udah harusnya udah ya. Harusnya udah ya. Enggak apa-apa. Sampai jam 7 kurang seperempat ya. Ya. Jadi balik lagi sebenarnya Pak, sederhana, ajakan agama itu nggak ada yang nyusahin, yang susah kita sebenarnya, yang nyusahin itu kita. Agama nggak pernah nyusahin. Contoh kita suruh suci, itu kan biar bersih, ya bersih. Orang kalau suci makanya ada sholat, bisa wudhu apa segala macam itu supaya kita bersih. Kalau udah bersih enak, ngapain aja enak. Sama juga dengan kaitannya dengan harta. Kita ini kan masih senengnya nyalain orang. Kenapa sih nyalain orang? Kan ada penyakit hati. Penyakit hati ini munculnya, domainnya yang paling sering menjadi penyebab itu karena ini. Boleh cek, boleh diingat-ingat juga, boleh. Itu mah masa lalu, begini dulu makin gini. Itu nggak bisa lupa itu. Muqaddimah yang saya sampaikan pada hari ini berkait dengan kita ngaji soal zakat. Itu dulu yang saya bangun, itu dulu yang saya sampaikan. Kenapa? Karena ngomongin zakat itu nggak cukup sekali, nggak cukup. Karena memang yang diurai banyak dan di dalamnya banyak hal, dinamikanya luar biasa. Kembali soal pertanyaan, saya kira Pak,
ngomong zakat pun khilafiyah. Oke. Nah, jadi saya ke sana larinya ya. Kecuali zakat fitrah. Ya. Kalau ngomong zakat profesinya khilafiyah. Ngomong zakat harta khilafiyah. Harta bergerak khilafiyah. Semuanya khilafiyah. Kenapa khilafiyah? Karena fikih. Fikih itu madhab. Makanya saya nggak mau ngomong dalil dari tadi. Bukan saya nggak bisa dalil, bisa. Amil 1/8. Nah saya sampaikan itu karena memang amil itu ada asnafnya. Itu jangan ada ngurusin zakat nerima amil nggak mau. Terima dulu, abis itu mau disodakokan lagi silahkan. Ini kadang-kadang kan kagak. Tapi mau jadi panitia zakat, giran dikasih amil nggak mau nerima. Nah ini kan yang salah lagi. Jadi hal yang sederhana itu, bukan gengsi, bukan apa, terima dulu. Setelah itu nanti diserahkan lagi kepada orang lain, kepada yang mau dikasih ya silahkan saja, itu cara. Tapi kalau kemudian ijab kabulnya kan harus ada serah terima. Nah berkait dengan rumah dizakati, ini kan ngebangun tadi itu soal kita bisa zakat, ini kan rizki. Pendekatannya lebih ke pendekatan tauhid, pendekatan keyakinan. Nah, makanya yang saya sampaikan adalah yang sederhana. Kalau bagaimana caranya ngumpulin zakat dari sekitar ini atau dari yang ada di masjid dulu misalnya. Yang saya tanya tadi, rumah sempat dizakati enggak? Pengertiannya dizakati rumah itu selama proses rumah dibayar, diurus, itu dizakati enggak tuh hartanya? Karena bisa jadi itu uang apa aja dipakai untuk rumah. Gitu Pak ya. Jadi soal tadi itu kalau harta yang bergerak itu nanti urusannya panjang lagi Mas, ini uraian dari zakat yang harus dikeluarkan, yang harus dizakati itu jenisnya apa aja kan macam-macamnya luar biasa itu. Saya kira nanti momennya dengan pengurus saja. Karena itu kalau ngomong itu ngomongnya khilafiyah juga, dan itu disampaikannya juga harus berdasarkan kaidah yang harus dikuasai oleh UPZ. Sehingga nanti pada saat ada yang nanya bisa langsung dijelaskan. Termasuk Pak Pri nanti harus ikut. Tapi saya izin kalau khusus UPZ nanti ngobrolnya di samping aja sambil disiapin apa? Iya. Rokok mau saya bawa sendiri dah, Pak. Wah, yang penting kopinya aja Pak Pri. Ada kopi nongkrong tapi yang lepas gitu. Hawanya lepas nih, AC pagi-pagi kekelamaan gak bagus juga ini kan. Saya kira itu Pak ya. Silakan nanti bisa Bapak Ibu boleh simpan nomor saya, nomor HP online saya. Nggak usah dicatat, pasti ingat. Nomornya gampang. 082 111 676768. 082 111 676768. Silakan WA atau nanya kait zakat di nomor itu boleh. Nomor itu saya langsung yang pegang. Cuman kalau agak lambat saya mohon dimaklum karena kadang-kadang kayak gini Pak, saya sama sekali nggak ngangkat telepon padahal ada beberapa kali telepon. Nanti setelah saya beres kegiatan sambil di mobil biasanya dibalas-balasin. Ya, saya kira gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nggak ada yang nyinggung, tetapi ini dalam rangka memperbaiki, membersihkan diri kita dari harta yang kita punya yang dititip Allah. Ingat tuh, yang dititip Allah, yang dikasih ke kita, yang disebut menjadi bagian dari rezeki Allah. Siap. Ya, baik. Langsung diberikan ke mustahiknya. Ya, langsung diberikan ke orangnya gitu. Boleh nggak gitu? Pertanyaannya apa? Boleh nggak? Gitu. Iya, ya, yatim dan yatim piatu. Iya, pertanyaannya yatimnya kaya nggak? Yatim masuk asnaf nggak? Ayo saya tanya, Pak Pri, yatim masuk asnaf nggak di zakat? Nih, ayo ngaji ini mah nggak apa-apa, sambil ya.
Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilin, amil pengurus, wal muallafati, muallaf, wa firriqab, enggak ada tuh di Bekasi, enggak ada. Apa namanya? Budak yang dimerdekakan, enggak ada. Wal gharimina, orang yang punya utang. Wa fi sabilillahi wa benis sabil, yatim nggak ada. Ini yang salah kaprah. Ini yang sekarang salah kaprah di mana-mana, santunan yatim. Boleh nggak? Kalau nanya boleh nggak, saya jawab boleh. Tapi persoalannya yang dikumpulin itu dalam rangka apa? Sodakoh kah? Infak kah? Zakat kah? Ini kadang-kadang kagak jelas. Jadi kalau ditanya bapak, yatim boleh? Ada yatim cakep, bapak mau nyantunin? Cantik, yatim cantik, belum nikah, umurnya sekarang 27. Mau saya kenalin? Yatim yang kayak gitu termasuk yang yatim wajib disantunin nggak? Ayo saya tanya Pak Ketua UPZ, wajib disantunin nggak? 27 perempuan cantik, dinikahin apa disantunin? Emang berani. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Tapi gitu, kalau itu uang zakat, uang infak, uang sedekah, ada manajemennya, manajemen zakat yang dibagi yang 7 tadi itu. Silahkan. Kalau emang yatimnya fakir, yatimnya miskin, kasih. Tapi kalau yatimnya umur 27, bocahnya kinyis-kinyis mas. Kinyis-kinyis tahu? Iya, melong-melong bahasa apa tuh? Kalau melong-melong bahasa apa tuh? Kebumen ya? Kebumen melong-melong dia, melong-melong. Iya Pak Pri. Gitu Pak ya. Jadi pertanyaannya bukan nggak boleh, kasih ke amil zakatnya. Kan nanti pasti UPZ punya data mustahik namanya. Mustahik itu jangan semuanya yatim Pak. Ustadz itu termasuk mustahik. Wa fi sabilillah, imam tadi tuh. Nah baru ngomong dah tuh, jadi ke situ pertanyaannya sih, ke situ. Jadi ke situ-situ. Imam ini fi sabilillah, bapak ngasih yatim 100, imamnya gajinya 1,5, bapak zalim. Iya, DKM zalim, apalagi sudah ada UPZ. Iya benar ya, pertanyaannya ini jadi kesono jadinya. Benar, tapi emang begitu. Orang itu ada standar hidup minimal. Pak, bapak kalau pengen tenang, berarti kan di rumah kebutuhan berasnya berapa puluh kilo sebulan. Taruh 10. Kalau bapak sudah punya 10 kilo, bapak tenang nggak? Kurang lebih tenang. Itu baru beras. Buat masaknya, beli gasnya segala macam. Cukup nggak kira-kira 1,5 sebulan? Sama sekali nggak cukup. Bisa dipastikan sama sekali nggak cukup. Pertanyaannya, kalau ada nugasin orang, nyuruh orang kerja dibayar nggak cukup standar, zalim nggak kita? Ayo, pendekatannya baru tauhid ini, belum pendekatan logika yang macam-macam ini, belum pendekatan dalil, belum apa. Ntar sanksinya neraka, udah neraka aja serem jadinya. Nggak mau saya langsung ke neraka Pak. Orang kita lagi belajar ya, kita kan baru belajar ini. Biar apa? Pemahamannya utuh, luas, sehingga kita nggak salah. Kalau udah nggak salah enak ntar Pak. Bapak nih, Ustadz kan manusia juga. Manusia bukan Ustadz. Sama kayak Pak Fatan. Jadi saya bercanda saya tadi begitu. Imam Masjid Agung dulu gajinya kecil sebelum saya tugas. Imamnya sering lupa. Bener Pak, nggak bercanda ini, bener. Imam lupa mulu, kenapa ya? Karena dulu waktu itu kan saya nggak kebayang jadi ketua Masjid Agung Pak. Begitu saya cek pas saya tugas, gajinya kecil.
Begitu saya masuk tugas mulai Januari 2021, saya naikin 3,5 juta seorang, imamnya 6. Sehari lain. Satunya itu kayak apa namanya? Bonus tuh. Hari ada 7, saya bikin 6. Jadi kan ada dalam setiap bulan yang muter di situ dari 6 itu jadi nilai lebih. Kita kan harus ngitung juga ini supaya dia dapat gaji UMR. Bagaimana caranya? UMR Pak, Imam Masjid Agung UMR 3,5 setiap bulan per orang kali 6. Alhamdulillah lancar, jarang yang lupa sekarang. Iya, ini faktor vitamin itu ternyata bukan vitamin C loh yang bikin kita sehat, vitamin D. Percaya nggak? Pak Pri, vitamin yang bikin sehat bukan vitamin C tapi vitamin apa dah? Duit. Iya. Masjid bisa meriah, bisa syiar, bisa apa pakai apa? Iya, coba pakai teori. Iya kagak, nggak bisa Pak. Bener gak? Nah, sumber duitnya umat Islam itu zakat, infak, sodakoh. Tuh di situ tuh. Jadi nggak muluk-muluk juga nyusahin Allah, enggak. Caranya ada, hitungannya ada. Jadi saya tadi kalau ditanya anak yatim, saya takut jebakan aja Pak. Ada anak yatim yang disantunin, Bapak kalau mau nggak apa-apa saya kenalin. Umurnya 27, bocahnya tingginya 163. Ngasih tahu saya, kali aja ada yang cocok ya. Bukan pacar saya, bukan. Ya, itu yatim, harusnya disantunin Pak Ketua. Itu yatim yang tadi saya bilang. Kalau Bapak nggak percaya, ntar saya ajak ke rumahnya, survei. Survei. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu ya jawaban saya. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak, boleh, tapi dicek dulu. Yatim, kalau yatim ada emaknya enggak? Yatim ada emaknya, bapaknya enggak ada. Nah ini perlu ditanya juga. Bapak kenal juga sama ibunya enggak? Gitu. Kalau saya yang nanya begitu jadinya panjang tuh. Ya, Bapak kenal sama, kenapa anak yatim itu kan anak yatim banyak. Gitu kan. Katanya dilihat ibunya masih cakep. Gitu. Siap. Ya, cara ini Pak ya. Bagaimana caranya kira-kira begitu nyikapinnya? Kalau saya sederhana, kalau saya sangat sederhana. Pak, kalau saya tanya, Bapak kerja, pengennya terima gaji kecil apa gede? Nggak, balik ke kita aja. Kita kerja nih, suruh kerja, maunya gaji kecil apa gaji gede? Pasti gede. Karena kalau gede kita bisa ngapa-ngapain. Kalau kecil bisa nggak? Ini doang, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi kalau gede, maksudnya ini itu tuh bisa berbagi. Kan ustadz juga harus diajarin juga pada bab berbagi. Banyak ustadz yang pelit. Iya, nggak, yang ustadz jangan tersinggung ya. Banyak ustadz pelit teman saya. Kalau ada yang habis ngerokok dimasukin lagi ke kantong, bukan ditaruh. Kalau saya taruh. Perkara ada yang ngambil, ya udah rezeki rame-rame. Orang ngerokok, habis ngambil nih Pak, masukin ke kantong padahal temennya banyak gitu. Ih, sampai bab yang segitu. Kenapa pelit? Hawanya takut. Kenapa takut? Karena bisa jadi pendapatannya sedikit, terbatas. Kalau terbatas kita nggak bisa salahin. Tapi kalau udah kaya juga masih seperti itu, jadi penyakit. Dari mana awalnya? Harta. Harta yang belum bersih. Udah ya, segitu dulu ya Pak. Jadi saya kira itu soal cara penyampaian, soal bagaimana memberikan penjelasan. Tapi prinsip saya kira tidak ada. Justru kalau orang dapat gaji gede, dia zakatnya makin gede lagi. Sebenarnya sirkulasinya di situ, nggak kemana-mana. Ya, jadi bikin orang layak, bikin orang terhormat, maka insya Allah kita jadi layak dan akan dihormati orang. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Pakai doa nggak? Pakai doa nggak? Udah doa? Oh pakai ya. Baik Bapak Ibu sekalian saya muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Pakai doa nggak? Udah doa? Oh pakai ya. Baik Bapak Ibu sekalian saya muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Pakai doa nggak? Udah doa? Oh pakai ya. Baik Bapak Ibu sekalian saya muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan
Ya ini baru ngobrol, belum masuk ke teori utuh. Pak ya belum. Jadi nanti kalau pas lagi ngopi Bapak ikut. Rumah dekat kan? Iya, dikabarin Pak Ketua nanti. Pak Asep, Pak siapa namanya? Pengurus juga ya, apalagi pengurus. Ngopi bareng. Saya biasanya lebih nyaman sambil ngopi. Saya kira insya Allah masih banyak juga yang suka ngopi di sini kan. Nah, jadi nanti bisa di episode berikutnya. Ibu-ibu, kalau pengen ibu-ibu hatinya lebih tenang. Jadi kalau lagi megang amanah dari suami, apalagi bentuknya harta, uang, kalau pengen uangnya nggak gampang lupa naro, caranya uang begitu dipegang sisihin 2,5%, jangan ditaruh di dompet. Langsung ibu bawa ke masjid misalnya begitu. Yang paling gampang ke sini udah, ke sini. Infakin. Kalau ibu malu karena ibu sering dibagi duit jadi kelihatan duitnya banyak, masukin aja ke kotak. Gak usah pakai ngomong ke ketua UPZ. Tapi kalau dikumpulin jumlahnya ternyata gede, storin ke pengurus UPZ. Bagaimana caranya nanti? Ada hotline, ada website. Itu sampai ke sana nanti ngelola zakat. Jadi orang warga sekitar sini kan ada grup itu biasanya tinggal share. Tapi caranya kan harus disampaikan secara utuh, dijelaskan secara baik, komunikasinya baik, nggak ada sampai asumsi-asumsi negatif yang terbangun oleh masyarakat sehingga kita dipercaya. Kalau udah dipercaya enak, insya Allah. Bapak Ibu sekalian saya muliakan, ini cara ngomong saya seperti ini, mohon dimaklum. Ya memang begini adanya, gitu ya. Padahal saya sebenarnya orang Jawa Pak. Saya lahir di Jawa Timur sebenarnya Pak Fatan. Iya, tapi memang kelamaan minum air Bekasi, saya jadi begini ngomongnya ini gitu. Iya. Ini dulu sebenarnya tempat main saya ini. Ini jalur-jalur ini tempat main saya. Saya banyak berteman dengan ada di sini yang teman dekat saya, cucunya Kiai Atun ini. Jadi Kiai Guru Saatun itu, cucunya jadi teman saya, jadi sekretaris saya di LPTQ. Haji Nanang Firmansyah. Jamalul Ustadz. Udah mulai lagi, mana habis sakit beliau. Habis sakit. Siapa? Iya. Sekarang di Bintara, iya. Itu teman saya itu. Nah, jadi saya kira alhamdulillah saya hari ini bisa hadir. Mohon maaf ya baru ini terlaksana ya Pak ya. Padahal udah lama sebenarnya beliau pengen ngajakin saya ke sini. Insya Allah tidak mengurangi makna silaturahmi kita, tetapi prinsipnya bagaimana setelah kita kumpul seperti ini, motivasi kita untuk berzakat menjadi lebih kuat, keyakinan kita terbangun untuk lebih dekat kepada Allah, menyadari bahwa rizki yang ngasih Allah harus dibersihkan juga dengan cara Allah supaya hidup kita berkah. Kalau udah berkah insya Allah semuanya mudah. Yang belum ke Mekah bisa pergi ke Mekah. Yang belum punya rumah segera beli rumah. Yang belum punya sawah beli sawah. Terus begitu. Tapi syaratnya harus berkah. Supaya berkah zakat, supaya berkah infak, supaya berkah sedekah. Itu yang harus dibangun. Kalau itu yang dibangun maka insya Allah masjid akan lebih mulia, tata kelolanya, pengurusnya, jamaahnya juga semuanya lebih mulia. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli shalatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka a'la darajat tuballighuna biha aqsal ghayat jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak?